Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, Wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu ad-dirham ala zafrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayusalli. Artinya, demi Allah, salah satu dari mereka tentang ilmunya akan keduniaan, salah satu dari mereka itu dengan ujung kukunya, dengan kuku jarinya, dia membolak-balikan dirham, kemudian dia akan menghabarkan kepada engkau tentang wazannya, tentang dirham itu. Ini saking pandainya. Wa ma yuhsinu ayusalli, tapi sayangnya dia tidak pandai sholat. Perkataan Hasan Basri ini disampaikan oleh sebagian mufassirin di surat Ar-Rum ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, tapi lalai akan kehidupan akhirat. Orang yang memiliki ilmu, pengetahuan dunia, tetapi tidak pandai ilmu agama, tidak mengerti ilmu agama, itu masuk ke ayat ini, tercelah. Oleh karena itu, kita dengan belajar ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberkahi kita, mengangkat derajat kita, dan kita ingin terlepas dari celaan ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya tahu yang zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tetapi mereka lalai dari akhirat, dari ilmu akhirat. Subhanallah. Sampai Hasan Basri bilang, salah satu dari mereka ilmu dunianya itu sangat hebat sekali. Cuma dengan kuku saja dia ngotak-ngatik dirham itu, dia langsung kasih tahu kepada antum, kepada engkau
tentang wazannya, tentang timbangannya, tentang beratnya, tentang harganya. Tapi sayangnya kata beliau, wa ma yuhsinu ayyusolli. Tapi sayangnya dia tidak pandai untuk sholat. Ikhwah yang Allah muliakan, menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Oleh karena itu kita harus serius mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan seperti yang sudah kita bahas, ya, boleh bagi bapak ibu, khususnya ibu-ibu yang di belakang, untuk ngobrol, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Pekan yang lalu, iya, pakai rumus huruf waw. Ya, kalau ngobrol mangap, ya, sambil monyong, dua bibirnya jangan ngatup. Kalau misalkan bisa, silakan. Ya, boleh tanya ke saudaranya, gimana kabar antum, gimana kabar anti, ya. Baik. Jadi perhatikan ibu-ibu ya, jangan ngobrol ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan yang Allah muliakan, kita sudah sampai faedah yang ke-17 dari, ya, sekarang 18 kan, sekarang 17, sekarang 18. Ada perbedaan pendapat antara antum, tapi yang jelas 18. Ya, Anda ingat 17 sudah, karena setelah 17 itu Anda bahas khosois, 2 kali pertemuan, ya. Faedah yang ke-18 dari hadis Abu Shuraih, annal jawab bil iktisari ala dzikrid dalili syar'i hujjatun mulzimatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Menjawab, ya, sekali lagi memberikan jawaban hanya dengan membatasi pada penyebutan dalil syar'i, ini merupakan hujjah. Ini merupakan hujjah. Dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Maka katakanlah sesungguhnya Allah telah mengizinkan ke Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Jadi kalau ada yang mengatakan berperang di Mekah, khususnya di tanah haram, itu boleh dengan alasan, kok kenapa Rasul boleh melakukan peperangan? Maka dijawab, innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Di hadis ini cuma pendek saja, terbatas dengan kalimat ini. Sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasul dan Allah tidak mengizinkan kepada kalian. Jadi memberikan jawaban sebatas dengan penyebutan dalil syar'i ini merupakan hujjah, ya, hujjah. Nah,
Faedah yang ke-19, adanya nasikh mansukh. Adanya nasikh mansukh dalam hukum syariat. Nasikh mansukh itu apa? Nasikh itu apa? Menghapus atau mengubah hukum menjadi hukum yang lain. Mengubah hukum menjadi hukum yang lain sesuai dengan hikmah Allah. Di hadis ini ada hukum menasakh, di mana dalam hadis ini dijelaskan tentang bolehnya berperang di Mekah untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Fathu Mekah yang dulunya haram, yang sebelumnya haram. Ini namanya nasikh mansukh. Ya, nasikh itu menghapus hukum atau mengganti hukum. Awalnya haram jadi halal, atau yang halal jadi haram. Faedah yang ke-20, bolehnya menasakh 2 kali. Bolehnya menasakh, menghapus hukum 2 kali dalam satu masalah. Awalnya berperang di Mekah hukumnya apa? Haram. Kemudian boleh, kemudian haram lagi. Ya. Jadi asalnya haram, kemudian halal, kemudian haram lagi. Jadi nasakhnya berapa kali di sini? 2 kali. Hukum nasakh, ya. Faedah yang ke-21, wujubu tablighi syar'i 'alal 'alimi bihi imma bilisanihi aw biqalamihi bil kitabah liman lam yablughu wa tafhimihi man la yafhamuhu. Wajibnya bagi orang yang berilmu untuk menyampaikan syariat. Wajib bagi orang yang berilmu, bagi ulama, untuk menyampaikan syariat, baik dengan lisannya atau dengan tulisannya, kepada orang yang belum tahu dan kepada orang yang tidak atau belum paham, supaya paham, supaya mengerti. Menyampaikan syariat bagi orang yang berilmu hukumnya wajib, baik dengan lisan atau dengan tulisan. Ya. Di sini Abu Shuraih radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah hukum syariat kepada Amr bin Sa'id ibn al-As dengan lisannya tentang larangan berperang atau berperang di mana? Di Mekah. Beliau sampaikan itu dengan lisan beliau. Oleh karena itu bagi para ulama yang ngerti hukum syariat, hendaknya tidak boleh diam untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu agama. Yang ke-22, wujubu qabuli khabaril wahidi thiqah fil umurid diniyah. Bolehnya, wajibnya menerima khabar wahid yang thiqah dalam urusan agama,
bolehnya atau bukan boleh, wajibnya menerima khobar wahid, khobar dari satu orang yang thiqah dalam perkara agama. Di mana sebenarnya wajib bagi Amr bin Sa'id ibn al-As menerima khabar yang disampaikan oleh Abu Shuraih Khuwailid bin Amr, karena beliau mendengar langsung sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau katakan, saya melihat langsung dengan mata, kemudian dengar telinga saya dengar langsung, dan dipahami dengan hati. Kemudian beliau sampaikan kepada Amr bin Sa'id ibn al-As. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran wajib menerima khabar ahad dari yang thiqah, khabar wahid dalam urusan dunia. Tidak dibedakan, ya. Kalau ada khabar dan itu sahih, thiqah, wajib diterima. Jangan seperti mereka yang menolak khabar ahad, ya, dalam urusan agama, apalagi dalam urusan akidah. Ya, seperti siapa yang dibubarkan? Hizbut Tahrir. Seperti Hizbut Tahrir yang menolak khabar ahad dalam masalah akidah. Kalau misalkan khabar ahad ditolak dalam masalah akidah, maka berapa banyak hadis tertolak, seperti tentang adanya azab kubur, ya, tentang hari kiamat, ciri-ciri hari kiamat. Dan kalau khabar ahad tertolak, orang Yaman masih kafir. Nabi ngutus ke Yaman berapa sahabat? Satu atau dua pun masih khabar ahad, ya. Ada Abu Musa al-Asy'ari juga diutus sama Rasul. Rasul mengutus satu orang, yakni Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, dan dakwahi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam lafaz yang lain, ila ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Lihat, dakwanya tauhid kan. Seandainya khabar ahad tidak diterima, tentunya batal dakwahnya Mu'adz bin Jabal atau Abu Musa al-Asy'ari ketika mendakwahi orang Yaman karena satu orang. Maka penolakan sebagian orang atau kelompok dari khabar ahad yang berkaitan dengan akidah ini tidak benar. Ya, oleh karena itu ikhwan yang Allah muliakan, kita kembali ke perjalanan para sahabat, gimana ketika hadis itu sahih dari thiqah, walaupun yang menyampaikan satu orang, terima. Berapa banyak hadis yang akan ditolak kalau dengan alasan seperti itu, ya. Berikutnya, faedah yang ke 23. Anda langsung loncat ke 24. Rafdu mu'aradati dalil syar'i bir ra'yi. Menolak mu'aradah, menolak sanggahan dalil syar'i dengan akal semata. Jadi ketika dalil syar'i baik dari Quran dan Sunnah dibantah dengan akal, wajib ditolak. Sebagaimana yang ada di hadis ini. Amr bin Sa'id ibn al-As ketika disampaikan dalil syar'i oleh Abu Shuraih Khuwailid bin Amr, kemudian dibantah dengan akal-akalan, beliau tolak, nggak terima.
Dan beliau tinggalkan, sudah. Tidak dilanjutkan. Jadi kalau kita berdakwah, kita sampaikan Al-Quran, sampaikan hadis, ditolak sama orang dengan akal-akalan, kita tolak, kita tinggalkan. Ya. Faedah yang ke-25. Tarkurrat alal khasm idlalan lahu idza tabayyana inaduhu. Meninggalkan berbantah-bantahan. Meninggalkan berbantah-bantahan dengan khasm. Khasm ini lawan debat, dengan musuh, dalam rangka merendahkannya apabila jelas pembangkangannya, apabila jelas pembangkangannya. Di sini Abu Shuraih tidak membantah Amr bin Sa'id. Ketika Abu Shuraih melihat Amr bin Sa'id membangkang, menolak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akal. Sabda Nabi dibantah dengan akal-akalan. Apa yang dilakukan oleh Abu Shuraih? Diam, tidak melanjutkan berbantah-bantahan. Dan ini yang hendaknya kita pahami, ikhwan. Kalau misalkan antum menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang mulia dibantah dengan akal-akalan, nggak usah dilanjutkan. Dah, diam, tinggalkan. Seperti yang disampaikan oleh siapa? Oleh yang dicontohkan sama Abu Shuraih. Tenang kita, sudah. Tugas kita menyampaikan. Sampaikan, habis itu imshi, antum jalan, sudah. Jangan pusing, jangan stres, jangan mikir kenapa nggak diterima ya. Ya, antum sampaikan, ya, kul kalimatak wamshi, kata Syekh Albani. Sampaikan apa yang antum sampaikan, wamshi, jalan terus. Jangan berhenti, habis itu debat, ya, buang waktu. Karena nas, Quran, hadis Nabi SAW ini sangat mulia untuk diperdebatkan. Dan kalau kita tidak punya keahlian debat, ya lebih baik kita tidak meladeni orang yang membantah dengan akal-akalan. Kecuali kalau misalkan antum punya uslub, ya, punya cara yang bisa menyampaikan lebih bagus lagi, menyadarkan, itu Masya Allah. Tapi yang memiliki ini jarang. Jadi meninggalkan berbantah-bantahan. Dan ini harus kita praktekkan. Ya. Anda perhatikan sebagian ikhwah lisannya gatel, ya, senang bantah-bantahan. Atau tangannya gatal, senang bantah-bantahan sama orang, buang waktu, habis waktu. Kita baca Quran, baca hadis, mempertebal iman, ya. Kalau mau diskusi, alhamdulillah, tapi diskusi yang baik. Tapi kalau bantah-bantahan, ya, nolak dan bantah, nggak usah dilatih nih. Wa qad warada fi musnad al-Imam Ahmad fi akhir hadzal hadis, dan telah datang di akhir musnad Imam Ahmad, di musnad Imam Ahmad di akhir hadis ini, maksud saya disebutkan di situ Abu Shuraih berkata kepada Amr, qad kuntu syahidan wa kunta ghaiban. Aku hadir, engkau gaib. Lihat. Jadi Abu Shuraih bilang kepada Amr, ana hadir. Lihat hadis,
lihat Rasul yang ngomong, dengar langsung. Ana hadir, antum gaib. Faqad balagtu, dan aku sudah menyampaikan. Waqad amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuballigh syahiduna ghaibana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, telah memberikan perintah kepada kami agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Waqad ballagtuka fa anta wa sya'nak. Dan aku sudah menyampaikan hadis ini dari Rasul, adapun engkau dan urusanmu terserah Anda. Habis itu ditinggalkan sama Abu Syureh. Nah, begini ikhwan. Ini fi'il salaf. Ya. Jadi tidak pusing-pusing. Nerima alhamdulillah, tidak nerima anta wa sya'nak. Kul kalimatak wamshi. Ini kata saya Albani rahimahullahu ta'ala. Banyak kita dibuat pusing kalau debat. Ya. Berikutnya hadis ke berapa? 226. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma fathi Makkah, di hari penaklukan kota Makkah, la hijrata walakin jihadun wa niyyatun, tidak ada hijrah akan tetapi ada jihad dan niat. Wa idzastunfirtum fanfiru, apabila kalian diperintah untuk berjihad maka berjihadlah. Wa qala yauma fathi Makkah, dan beliau berkata di hari pembebasan atau penaklukan kota Makkah, inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang telah disucikan oleh Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan ia merupakan negeri yang suci dengan dasar pernyataan kesucian Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di Mekah, di tanah haram, untuk siapapun sebelumku. Walam yahilla li illa sa'atan min nahar, dan tidak halal bagiku kecuali sesaat di waktu siang. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan Mekah ini merupakan tanah yang suci dengan dasar kehormatan Allah atau pengharaman Allah, pensucian Allah sampai hari kiamat. La yu'dadu syaukuhu, la yu'dadu syaukuhu, pohon berdurinya tidak boleh ditebang, tidak boleh dicabut. Wala yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh buruannya diburu. Wala yaltaqitu luqatahu, dan tidak boleh barang yang berceceran diambil. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang luqatah secara khusus di kitab muamalah. Apa itu luqatah? Barang temuan, ya. Tidak boleh diambil. Ini kekhususan Mekah. Illa man arrafaha, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Ini ada luqatah, tapi tidak boleh diambil walaupun sudah lebih dari 1 tahun. Ya, ini kekhususan kota Mekah, beda dengan di luar tanah haram. Boleh antum umumkan
Kemudian ketika sudah 1 tahun tidak ada yang datang, tidak ada yang ngambil, itu jadi milik antum. Boleh maksudnya kita ambil. Wala yukhtala khalahu, dan rerumputannya tidak boleh dicabut. Faqala Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena idkhir ini tumbuhan yang punya fungsinya untuk tukang besi, para pandai besi, dan untuk membangun rumah, jadi untuk atap, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, illal idkhir, kecuali idkhir. Hadis yang mulia ini mengandung juga banyak faedah, tapi sebagiannya sama dengan faedah dari yang sebelumnya. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tablighil ahkam fi munasabatiha. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hukum sesuai dengan munasabatnya, menyampaikan hukum sesuai dengan kondisi. Ini pelajaran buat para dai, ya, para khutbah, ketika mau berdakwah atau ketika mau menyampaikan sesuatu, itu ngelihat kondisinya lagi bagaimana. Jangan sampai sepekan sebelum Ramadan atau besok sebelum Ramadan pas ngisi khutbah Jumat tentang Muharram. Cocok nggak? Iya, nggak cocok. Ya. Jadi sesuai dengan munasabatnya. Disampaikan bahwa Ramadan itu begini, keutamaan puasa Ramadan, dan seterusnya. Ketika Idul Adha, khutbah isinya yang terkait dengan Idul Adha, dengan korban. Ketika Idul Fitri terkait dengan itu. Ketika Muharram terkait dengan itu. Ketika sesuai dengan apa? Kondisi. Jangan khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha diisi dengan masalah pemilu. Nyambung enggak? Tidak nyambung, ya. Hasil pemilu ternyata dicurangi misalnya gitu. Ya. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Ya tidak. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan sesuai dengan munasabat kondisi. Masuk ke kota Mekah, Mekah ditaklukkan sama Rasul. Kemudian Rasul menghalalkan dengan izin Allah perang di situ. Rasul jelaskan tentang hukum tanah haram. Tanah haram itu tumbuhannya tidak boleh dipotong, rumputannya nggak boleh cabut, hatta tumbuhan berdurinya dijelaskan sama Rasul. Dan Rasul bilang ini halal cuma sesaat saja di waktu siang, besoknya haram lagi, nggak boleh melakukan peperangan. Jadi sesuai dengan munasabahnya. Yang kedua, intifaul hijrah min Makkah ba'da fathiha. Tidak ada hijrah dari Mekah setelah Makkah itu ditaklukkan, setelah Makkah itu dibuka. Rasul bilang la hijrata, tidak ada hijrah. Maksud tidak ada hijrah itu tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Tepatnya terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah 2 tahun, mereka melanggar perjanjian sendiri. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 sahabat
Masya Allah. Yang awalnya ketika Hudaybiyah itu sahabat berjumlah cuma 2000-an, 2500 mau umroh. Nyampe ke Hudaybiyah dihadang kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Antum bisa hitung dakwah Rasul di Mekah 13 tahun plus 6 tahun, berapa tahun? 19 tahun. Dari awal dakwah sampai tahun ke-6, 19 tahun yang masuk Islam berapa orang? 2000-an. Ya. Tetapi ketika perjanjian Hudaybiyah, walaupun isinya itu merugikan banyak kaum muslimin, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Disebut fath, kemenangan. Padahal isinya itu secara orang yang memandang bukan dengan pandangan wahyu, ini merugikan kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab itu berkata, kenapa kita serahkan kehinaan dalam agama kita? Umar maunya perang, gak bisa dihinakan kita, perang maunya gitu. Ya, dinasihati sama Abu Bakar Siddiq, nanya Abu Bakar Siddiq, jawabannya persis sama seperti jawaban Rasulullah SAW. Itu hadisnya sangat panjang sekali di Sahih Bukhari, sangat panjang. Jadi kalau kita ingin tahu tentang Fath Mubin itu di situ, sangat panjang hadisnya. Dan kalau kita juga ingin tahu tentang politik Islam, di antaranya di hadis Hudaybiyah ini, kelihatannya kalah. Tetapi kenapa Allah sebutkan Fathun Mubin, Fatham Mubin? Masya Allah. Ketika diterima dari tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah, keadaan aman. Ketika aman, orang melihat dakwah Rasul, dakwahnya para sahabat, itu menerima langsung dari hati. Tabiat Islam itu sesuai fitrah, diterima dengan mudah. Banyak orang masuk Islam. Orang kafir nggak mau. Akhirnya mereka membatalkan perjanjian, merobek perjanjian sendiri, dan dalam waktu yang sangat singkat, dari 2500-an sampai 10.000. Subhanallah. Ketika Rasul bawa pasukan 10.000 itu, gentar orang Mekah. Tetapi Rasul ketika masuk, nggak petang-tang-peteng-teng, nunduk Rasul masuk ke Mekah. Berhala semua dihancur. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Subhanallah. Jadi kalau ada di antara antum yang nulis tentang politik dari perang dan perjanjian Hudaybiyah, bagus sekali itu. Pelajarannya banyak. Ya. Pelajarannya luar biasa dari perjanjian Hudaybiyah ini. Sehingga Allah sebut inna fatahna laka fatham mubina. Dari sini kita tahu, ikhwan, orang kafir, musuh Islam itu enggak ingin negeri-negeri kita aman. Enggak mau negeri Islam dan kaum muslimin aman. Mereka berusaha gimana caranya negeri Islam dan kaum muslimin itu tidak dalam keamanan. Dari luar dan dari dalam mereka mengganggu Islam. Dan dari dalam dibantu sama mereka orang-orang kafir, orang-orang takfiri. Orang yang mudah kafirkan orang untuk ngebom. Sehingga ada alasan orang kafir masuk ke negeri-negeri Islam dengan alasan memerangi takfiri, teroris. Tapi yang dibunuh orang yang enggak bersalah, kaum muslimin. Yang susah, orang yang enggak bersalah, kaum muslimin. Makanya bahaya pemikiran takfiri ini, fikot takfiri ini, bahaya. Antum lihat di berbagai negeri Islam yang dibunuh ahlu sunnah, orang enggak punya salah, enggak punya dosa, padahal takfirnya 1-2 kelompok takfiri, ya tidak. Tapi karena orang-orang bodoh ini,
orang kafir punya alasan untuk masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka nggak mau negeri Islam aman. Tapi Islam itu tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Faedah yang keberapa sekarang ya? Iya, jadi faedah yang kedua tadi apa? Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena alasannya Mekah sudah jadi negeri Islam. Kan nggak ada alasan lagi untuk hijrah ke Madinah. Para sahabat hijrah ke Madinah itu karena tinggal di Mekah nggak bisa. Tinggal di Mekah itu tekan, disiksa sehingga hijrah ke Madinah. Setelah Mekah dikuasai, ditaklukkan, Rasul bilang la hijrata. Tidak ada hijrah lagi. Sama, ini negeri Islam, gitu. Ya. Wa yuqasu 'alaiha kullu baladin kufrin sara balada Islam. Dan dianalogikan, dikiaskan semua negeri kafir kalau sudah menjadi negeri Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk menggali faedah-faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang ketiga, al-isyaratu ila anna Makkah lan ta'udah biiznillahi balada kufrin tajibul hijratu minhu. Isyarat bahwa Mekah itu tidak akan kembali menjadi negeri kafir. Isyarat, jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa Mekah itu tidak akan mungkin lagi kembali menjadi negeri kafir. Ini faedah Masya Allah ya. Berarti Mekah ini akan selalu berada di tangan kaum muslimin dan tidak akan dikuasai oleh orang kafir sehingga kita harus hijrah darinya. Rasul SAW berkata la hijrata, tidak ada hijrah setelah ini sudah. Dari sini ulama mengeluarkan faedah besar bahwa Mekah ini itu tidak akan kembali menjadi negeri kafir dan tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang Mekah, khususnya Ka'bah dan Madinah dikuasai oleh orang-orang kafir yang bernama Wahabi. Ya. Jadi mereka mengkafirkan Wahabi. Ya. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, ikhwan yang Allah muliakan. Rasul bilang la hijrata, tidak ada hijrah. Setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, sahabat tidak hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Ya. Dan hukum ini dikiaskan kepada yang lainnya. Ya. Jadi ketika sebuah negeri kafir menjadi negeri Islam, hukumnya sama. Kita atau orang-orang di situ kaum muslimin tidak berhijrah keluar karena sudah jadi negeri Islam. Madinah, Mekah sudah jadi negeri Islam. Yang keempat, annal jihada bakin li'i'la'i kalimatillahi ta'ala wa nashri dinihi wa in futihat awasimul kufri hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jihad akan senantiasa ada
Jihad akan senantiasa ada dalam rangka menegakkan kalimatullah, menyebarkan agamanya, sehingga agama itu semuanya milik Allah. Jadi hukum jihad tidak dihapus. Rasul bilang apa? Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi jihad dan niat. Adapun hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi, karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Tetapi yang ada, kata Rasul, jihadun wa niyyah. Jihad. Dan jihad adalah kalimat suci, kalimat yang agung. Kita harus bangga mengucapkannya. Dan tidak sama dengan teroris. Jihad itu kalimat yang suci sekali lagi, dan kalimat yang agung, dan tidak sama dengan teror atau teroris. Sangat jauh berbeda dari semua sisi. Dan wajib bagi kita mempelajari tentang jihad yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita belajar jihad benar-benar, itu tidak sembarangan jihad kita. Jihad dipakai oleh sebagian kelompok yang sesat, yang menyimpang, yang tidak ngerti jihad, untuk menteror, untuk nakut-nakuti, mengatasnamakan jihad. Mereka melakukan bom bunuh diri. Itu bukan jihad. Siapa yang mati? Orang lagi tidur, ya mati. Yang matinya anak kecil, ada perempuan, ngebom. Jihad bukan itu, ikhwan. Bukan jihad. Jadi sangat berbeda dengan jihad. Kalau itu bukan jihad, ya. Sekali lagi, jihad itu kalimat suci yang harus ada pada hati kita semua. Dan kita hendaknya mempelajari apa itu jihad, makna jihad, kaidah-kaidahnya, sehingga benar jihad kita. Dan kita juga harus punya niat dalam hati kita, isi dengan jihad. Kapan Islam membutuhkan, kita siap jihad, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matinya orang Islam ini, mati di atas jihad, ini mati yang diidam-idamkan oleh semua kaum muslimin. Jihad jadi kalimat yang agung sekali lagi. Dan kita nggak takut, nggak boleh takut ngomong kalimat jihad. Dan sekali lagi, bukan kalimat teroris. Jihad ini dari Islam. Rasul bilang, walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi jihad dan niat. Ya, kalau misalkan ada yang bilang Islam itu suka perang, ya, kemudian kalimatnya nggak benar, kita jelaskan apa itu jihad dalam Islam. Dan jihad ini nggak bisa dihapus, akhi. Ya, dan kalau antum lihat, orang itu suka perang zaman dulu sampai zaman sekarang. Watak orang itu suka perang, berantem. Ya, belum lama antara Rusia sama Ukraina, antara Iran sama Kamboja sama Thailand, ya kan? Orang sukanya berantem. Ya, Rusia sama Amerika, baru ancem-anceman doang. Ya, tapi bahaya kalau perang, ya. Orang nggak bersalah mati. Lihat, nggak mungkin jihad dihapus, akhi. Orang suka perang, ya.
Dan kita harus belajar apa itu jihad. Kapan Islam membutuhkan jihad? Jihad. Meninggal di atas Islam itu indah. Ya, dan ini matinya laki-laki secara khusus. Dan wanita juga bisa berjihad. Jadi kita tanamkan di hati kita niat jihad. Orang yang punya niat jihad, walaupun meninggal di atas tempat tidurnya, dia meninggal di atas jihad. Jadi niat ini penting. Dan sekali lagi, baca buku-buku jihad tapi yang benar. Jangan baca bukunya takfiri, khawarij, nanti ngebom lah. Ya, minat takfiri ila tafjir, awalnya ngafirkan kata ulama, ujungnya ngebom. Itu bukan jihad. Ya, jihad juga ada hukumnya, bukan asal ayo jihad tapi nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, terus pakai dalilnya salah lagi. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan kalian yang kalian miliki, yang bisa menakut-nakuti mereka. Kemudian ayo jihad gitu. Padahal belum punya persenjataan yang mencukupi, kekuatan iman juga belum cukup. Kita ini harus mengakui, ikhwah yang Allah muliakan, kita lemah dari dua sisi, dua-duanya kita lemah. Iman lemah, persenjataan juga lemah. Masih jauh, masih lemah. Ya. Kalau misalkan persenjataan lemah, iman kuat, masih bagus. Ya tidak? Ini iman, ilmu lemah. Orang wudhu aja nggak ngerti, kentut aja nggak ngerti kalau itu batalkan wudhu. Ya, masih lemah. Kemudian teriak negara Islam, tapi nggak ngerti hukum potong tangan. Lemah, lemah dua-duanya, lemah din dan lemah dunia. Dan memahami ayat Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, banyak yang keliru. Ya, dan dijelaskan sama Syekh Utsaimin, bagus sekali penjelasannya. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari kekuatan yang kalian miliki. Turhibuna bihi aduwallah, yang bisa menakuti musuh-musuh Allah. Kekuatan itu apa? Rasul bilang, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ya. Perlu diketahui, ikhwan yang Allah muliakan, cara memahami ayat ini jangan keliru. Karena sebagian kita memahaminya kurang sempurna. Jadi dipahami ar-ramyu di situ panah, hanya panah tok. Makanya mendahulukan latihan panah-panahan saja. Lebih mengutamakan latihan panah-panahan daripada ngaji tauhid, ngaji fikih belum ngerti. Ya. Ayo kita jihad. Sekarang khutbah berubah dari jihad menjadi toharoh. Bilangnya begitu, haroki. Padahal toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, ini pondasi, asas kemenangan Islam. Apa artinya jihad kalau nggak ngerti ini? Kemudian juga nggak ngerti ayat ini, bahwa ayat ini yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah al-quwwatu al-akmal, kekuatan yang paling sempurna. Jadi maksud dari kekuatan di ayat ini al-quwwat al-akmal, kekuatan yang paling sempurna. Di masa Nabi, senjata itu ada dua. Ada senjata yang disebut dengan as-silahul abiyad, senjata jarak pendek, ya, pedang, tombak pendek, pisau belati, pentungan. Ini senjata jarak pendek,
Di masa itu kekuatan yang paling sempurna dengan panah simbolnya. Ya. Dan Rasul bilang ala innal quwata ar-ramyu. Ar-ramyu itu artinya melempar. Ar-ramyu artinya apa? Melempar, dan bukan panah saja. Kekuatan yang paling sempurna itu kondisinya sesuai dengan zamannya. Saya tanya ikhwan, mana yang paling sempurna, panahan atau pistol? Ya, pistol. Pistol. Antum marah, pistol. Pistol ya. Pistol atau senjata otomatis, sekali pegang seret 7 peluru nyampe. Ya. Itu. Mana yang paling kuat? Senjata itu dengan rudal. Ya, rudal akhi. Ya tidak? Jadi kalau antum mempersiapkan itu, cocoknya belajar rudal-rudalan. Ada yang mau ngajak anak belajar rudal? Mau ngerudal kemana kita? Itu kuat akmal itu. Jangan sampai kita teriak jihad, kita punya senjata pisau dapur. Musuh sambil ngopi. Pencet mana nih yang pakai pisau dapur nih. Gak masuk akal dan tidak sesuai syariat. Jadi wa'iddu lahum mastata'um min quwwah, itu kekuatan itu al-quwat al-akmal. Persiapkan kekuatan yang paling sempurna. Kekuatan yang paling sempurna di masa Nabi itu apa? Panah. Panah, sehingga yang menguasai panahan itu menang. Dan setiap masanya yang lebih hebat senjatanya itu ditakuti. Walaupun negerinya kecil, tapi kalau senjatanya kuat ditakuti akhi. Korea Utara ditakuti tidak? Ditakuti. Ya tidak? Al-quwat al-akmal, kekuatan yang paling sempurna. Ustaz, bukankah nanti ada hadis bahwa peperangan itu kembali dengan pedang, kembali dengan panah? Ya, saya jawab, kita tadi bicara apa, akhwan? Kekuatan itu sesuai dengan masanya. Nanti kalau masanya pedang lagi, ya pedang lagi. Tapi masa kita sekarang kondisinya yang paling sempurna itu dengan apa? Rudal nuklir. Antum menghadapi rudal masa dengan pisau dapur, terus antum teriak jihad, nggak masuk akal. Makanya jangan tertipu sama orang-orang yang cuma modal semangat jihad tapi mati konyol. Ya, mati konyol. Ayo jihad. Tapi nggak ngerti jihad. Dia sendiri nggak paham jihad. Dia nggak paham politik. Nah ini. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya minta maaf pertanyaannya ditunda karena waktunya sudah malam ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.